dalam pertemuan kali ini nih, dalam coaching kali ini, kira-kira tujuan dari pembicaraan kita tuh apa nih Pak? Saya mau mencoba merencanakan terkait pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Saya mau konsisten setiap topik pembelajaran olahraga itu selalu ada pembelajaran berdiferensiasinya. Iya, kalau di pembelajaran olahraga itu Bapak disupervisi juga kan? Iya. Itu disupervisinya pada saat Bapak di ruangan menyampaikan materi atau saat praktik di lapangan Pak? Tergantung Bu, tergantung pas materi saya yang saya sampaikan itu di kelas atau di praktek di lapangan. Karena saya ada sesi kelas juga untuk memberikan konsep awal juga yang di lapangan. Oh ya, jadi menurut Bapak nih, Bapak harus bagaimana supaya Bapak dapat memenuhi kebutuhan anak untuk materi yang Bapak sampaikan? Iya, saya sebenarnya juga harus banyak belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sering-sering buka PMM kali ya Bu ya? Iya, Saya juga sering buka PMM nih terkait berdiferensiasi itu. Terus juga kayaknya saya memang harus mencoba semua topik itu mengaitkan tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan dasar memang dari PMM, dari diskusi dengan rekan sejawat dan juga guru senior Bu. Ya. Jadi rencana Bapak untuk mencapai tujuan Bapak itu apa Pak? Rencananya sih tadi yang pertama saya akan mencoba memahami secara penuh terkait pembelajaran berdiferensiasi itu dari PMM, terus yang kedua kan disarankan kalau pembelajaran berdiferensiasi itu melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, ada asesmen awalnya, bikin kan itu aja bagus. Terus kalau sudah tahu ya akan coba ke berbagai pengaplikasi di lapangan, baik itu dari tingkatan yang lebih lebih kompleks lagi. Jadi ini tadi kan Bapak sudah merencanakan ya menggali lebih dalam mengenai dari berdiferensiasi di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, untuk ukuran keberhasilan rencana aksinya Bapak itu seperti apa? Untuk rencana aksinya pasti saya juga mau koordinasi dulu dengan ibu kepala sekolah karena saya juga harus mendengar dari pendapat ibu kepala sekolah karena yang akan saya lakukan. Lalu setelah itu hal yang paling pertama saya lakukan asesmen awal dulu. Asesmen awal dulu karena yang menurut saya itu penting banget asesmen awal dari asesmen awal itu kita bisa memetakan kemampuan awal itu ya. Itu saya akan mengaplikasikan itu berdasarkan asesmen formatif itu. Asesmen formatif itu bagaimana kira-kira ada paham atau enggak terkait masih. Oke, itu berarti untuk rencana Bapak itu Bapak tentunya mempunyai sebuah komitmen. Nah, kira-kira komitmen Bapak seperti apa? Komitmen saya sangat ingin banget untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Salah satunya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Komitmen saya ada apa yang saya lakukan itu saya sampai mau membuat notebook di handphone saya, di jurnal saya. Saya mulai ingat dan konsisten untuk saya lakukan bicara terus juga cuma sekali dua kali itu yang akan benar-benar saya lakukan Secara sistematis ya Pak ya? Iya, sistematis. Oke, jadi dalam menjalankan komitmen tadi, menjaganya, kemudian siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen? Kemudian apa saja yang Bapak butuhkan? Yang saya menjadi komitmen saya pasti rekan sejawat saya. Paling pertama itu Teman sekolah ya? terus saya mengatakan guru yang baik juga orang tua murid juga sampai ke tingkat sekolah. Yang Bapak butuhkan? Yang butuhkan dukungan sudah ada sama di masyarakat
coaching yang tadi sudah Ibu lakukan sepertinya memang sudah luar biasa ya Bu ya. Saya perhatikan juga tadi antara coach dan coaching sudah berjalan dengan baik. Setelah Ibu melakukan coaching tadi dengan coaching atau dengan Bapak tadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melaksanakan proses coaching tadi? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang sudah dibuat di awal? Ya, saya rasa sih sudah sesuai dengan indikator yang tadi di awal ya Pak ya. Karena dari coaching tadi saya sudah dapat menggali potensi yang dimilikinya dan mempunyai ide-ide atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, betul sekali sih. Tadi juga saya sudah menyimak ya. Bahkan saya juga membuat catatan bahwasannya antara coach dan coach itu sudah timbul tadi itu ide-ide. Bahkan kemudian ada rencana pelaksanaan dari coach itu. Rencana yang akan dilaksanakan oleh coach yang akan disampaikannya kemudian. Baik Bu, pertanyaan berikutnya ya. Kompetensi apa yang coach perlu dikembangkan atau Ibu kembangkan nih dalam menjadi coach? Ya, dalam menjadi sebagai coach, saya mungkin akan mengembangkan kemampuan cara mengajukan pertanyaan Pak. Pertanyaan harus berbobot, karena itu sangat penting untuk menggali kemampuan dari coach. Kemudian mencoba menyelesaikan permasalahannya. Baik Bu, kemudian bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Ya, saat melaksanakan coaching tadi saya sangat senang ya Pak ya, karena saya bisa menggali dan mengembangkan potensi yang saya miliki. Kemudian saya juga mampu menggali potensi coaching saya tadi. Ibu dia merasa senang gitu ya. Namun demikian saya juga melihat ada beberapa hal yang masih perlu dikembangkan, terutama saat Ibu melakukan coaching tadi. Saya mengamati Ibu mengajukan beberapa pertanyaan yang membuat coaching kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sebetulnya kalau Ibu merujuk pada suatu standar yang seharusnya Ibu bisa lebih memperkuat coaching dalam menjawab